Halo sahabat RTV, gimana nih kabarnya di awal tahun? Mungkin sebagian masih syok dan prihatin ya sama kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur Rabu kemarin. Ya, sayangnya sahabat, insiden tragis yang melibatkan angkutan pewisata sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang mirip-mirip. Berikut adalah 5 kecelakaan bus terpilu di Indonesia lantaran banyak menimbulkan korban jiwa. Di urutan kelima, pertengahan tahun lalu ada bus studi tur SMK Lingga Kencana yang mengalami kecelakaan maut di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat. Insiden itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia, termasuk 9 murid, 1 guru, dan seorang warga yang sedang melintas. Lalu di urutan 4, sebuah bus peziarah asal Bogor berisi 65 orang menabrak tebing di kiri Jalan Raya Puncak Ciloto kilometer 87, Kabupaten Cianjur setelah sang sopir bermaksud menghindari lubang di tengah jalan. Kecelakaan di akhir Februari 2013 itu menewaskan 17 penumpang. Lanjut yang ketiga. Bus rombongan petugas Koperasi Simpan Pinjam Ciputat Tangsel menabrak tebing dan terguling setelah berbenturan dengan pemotor di Tanjakan Cicenang, Sumedang, Jawa Barat, atau yang populer dengan sebutan Tanjakan Emen. Insiden yang terjadi awal Februari 2018 di jalur menuju Bandung itu merenggut nyawa 27 korban. Kemudian di urutan kedua, di penghujung tahun 2019, bus Sriwijaya terjun ke jurang sedalam 150 meter di kawasan Liku Lematang, Pagar Alam, Sumatera Selatan setelah sang sopir memacu dengan kecepatan tinggi tanpa pengereman. Akibatnya dari total 50 penumpang, 35 diantaranya meninggal di lokasi. Sementara yang paling memilukan terjadi pada 10 Oktober 2003. Saat bus yang membawa siswa dan guru SMK 1 Yayasan Pendidikan Generasi Muda dari Bali ke Yogyakarta menabrak truk dari arah berlawanan hingga terjadi tabrakan beruntun. Tragedi di Tanjakan PLTU Paiton, Situbondo, Jawa Timur itu mengakibatkan bus terbakar hingga menewaskan 54 penumpangnya. Ya sahabat, 5 kejadian tragis ini sekaligus memberi peringatan kepada pemilik angkutan wisata untuk selalu memantau kelayakan awak dan armada secara berkala agar selalu prima di jalan raya. Selamat malam juga Tasya. Dan juga sahabat RTV yang ada di rumah tentunya ya. Kita ketemu lagi di Lensa Indonesia Malam nih Oscar. Iya, senang banget ya bisa kembali hadir menyapa sahabat RTV untuk memberikan informasi-informasi. Tadi sudah dibuka dengan ya berita-berita yang mungkin kurang mengenakan ya. Betul. Dengan kecelakaan-kecelakaan di berbagai daerah dan dengan rentang waktu yang berbeda-beda ya. Tapi ya itu menjadi peringatan juga buat kita bahwa harus selalu waspada ketika mengemudi ya. Karena bisa jadi karena jalannya mungkin ataupun mungkin stamina kurang fit atau mungkin juga kelalaian ya. Kendaraannya juga, jadi harus dites tuh kendaraannya apakah kondisinya prima atau enggak. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi lagi Oscar ya, karena kan emang itu merenggut banyak sekali korban jiwa. Oke, langsung saja kalau gitu kita bahas yang happy-happy aja kalau gitu Oscar ya. Malam-malam gini pasti pengennya ngomongin makanan kan. Betul. Kamu suka nggak nih makan mie instan? Aku mau nanya. Suka banget, tapi ya nggak sering-sering banget lah ya. Nggak banyak ya. Iya nggak banyak. Nah, kenapa nih? Ada apa? Soalnya aku punya rekomendasi makan mie instan yang enak banget. Pasti kamu makannya ini banyak banget karena ini bukanya 24 jam Oscar. Oh gitu ya. Nah, dan kita lihat tampilannya aja udah kayak begini menggugah selera banget ya. Karena dia nggak cuma mie instan biasa, tapi juga katanya sih bumbunya itu berempah dan wah enak banget deh pokoknya. Wah. Langsung aja kalau gitu yuk kita intip nih, ada reporter kita nih Arista yang udah nyobain ke sana. Langsung aja, ini dia.
siapa sih yang nggak suka sama mie instan? Pasti semua orang suka lah ya. Nah, kali ini aku mau ngajakin kamu buat ngincipin mie instan yang katanya tuh pakai bumbu rahasia, didatangkan dari tempat yang jauh deh pokoknya. Kayak gimana ya rasanya? Yuk ikut aku. Terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, warkop yang satu ini jadi favorit banyak orang. Apalagi bukanya 24 jam, sering banget jadi jujukan anak muda buat cari makan sambil nongkrong. Walaupun berbahan dasar mie instan, tapi rasa yang ditonjolkan justru bumbu Bangladesnya, sahabat. Hehe, tapi itu cuma penamaan aja ya, soalnya bumbu yang dipakai itu adalah rempah-rempah khas dari Aceh dan Medan. Jadi, konon dulunya yang pertama bikin bumbu khas ini biasa dipanggil Banglah. Dan ia tinggal di desa, jadilah penyebutannya Bangladesh. Saya jadi makin penasaran, mau coba intip dapurnya ah. Aromanya sedap juga. Tapi kira-kira apa ya yang bikin beda sama bumbu rempah lainnya? Yang bikin beda cuma di sini ya aslinya, Kak. Bumbunya langsung dari sana ya, Kak. Dibuat dari Medan ini berarti? Iya, dibuat dari Medan ya, Kak. Bikinnya beneran dari Medan, dikirim ke sini atau orang-orangnya yang didatengin dari Medan nih, Pak? Orang-orangnya sekalian datangnya dari Medan, Kak. Bumbunya sama Abangnya juga dari Medan? Iya. Oh, wah. Nah, kalau ngomongin kuliner dari ujung Sumatera sana, tentunya yang nggak boleh ketinggalan adalah teh tarik. Oh, lihat deh sahabat, tehnya beneran ditarik-tarik setinggi itu loh. Sebelum nyobain mie-nya, kita kepoin dulu yuk, apa sih kata orang tentang mie Bangladesh satu ini? Aku emang dulu tuh pernah makan langsung di Medan ya, terus kebetulan ada di TikTok juga lagi viral juga, jadi kita kesini buat nyobain. Kira-kira kebetulan rasanya tuh sama kayak yang di Medan. Wah, jadi nggak sabar. Langsung aja deh nyobain. Rasanya mungkin kalau saya boleh bilang ini tuh kayak mie instan naik kelas gitu. Jadi kita masih dapat rasa khasnya mie instan itu, tapi memang betul ada campuran atau tambahan rempah-rempah khas Aceh. Nah, kalau sahabat pernah makan mie Aceh gitu ya, dia itu kan rasa rempah-rempahnya itu ada dominan ladanya gitu ya, kemudian ada seperti ada sedikit campuran jahe dan juga kunyitnya. Nah, jadinya rasa rempah-rempahnya itu dicampur sama mie instan, bumbunya mie instan itu jadi lebih terasa sedep gitu loh sahabat. Teh tariknya juga nggak kalah nikmat sahabat. Ukuran gelasnya pun lumayan tinggi, dijamin puas. Manisnya pas dan nggak nyangkut di tenggorokan. Oke sahabat, nah untuk makanan kita hari ini itu cukup murah meriah ya. Untuk makanannya sendiri, satu porsi mie Bangladesh yang biasa ini harganya Rp18.000 dan untuk teh tariknya itu harganya Rp18.000 juga. Jadi total kita bisa spend di sini kurang dari Rp50.000 lah ya untuk satu orang, dan kita udah bisa lumayan kenyang untuk nyobain mie Bangladesh ini. Jadi gimana, kamu tertarik gak buat cobain ke sini? Dari Jakarta, Arista Damelia, Nathanael Pakpahan, RTV. Wah, tertarik banget. Yuk, kesana yuk sekarang. Aduh, ngiler ya 24 jam lagi. 24 jam. Abis ini kita siaran, langsung ya. Tapi langsung melar dong kalau begitu. Aduh, jangan dong. Jangan, ya. Nah, ngomongin soal makanan, ini ada menu makanan yang cocok buat kamu. Apa tuh? Menu makanan bergizi gratis. Waduh, buat ibu hamil pasti Iya, buat ibu hamil. kan. Jadi nggak cuman untuk anak-anak sekolah aja ya makan bergizi gratis ini, tapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Luar biasa. Ini katanya pendistribusiannya lewat Posyandu ya, Oscar ya. Ini tujuannya untuk menjaga stunting sih katanya, biar gizi ibu hamil tuh tetap terjaga. Benar, dan tentunya ini pasti sangat disambut baik ya oleh para penerima manfaat. Tapi sayangnya masih ada beberapa daerah yang belum menerima makanan bergizi gratis ini. Kalau gitu kita lihat aja, ini dia informasinya. Wah,
ada banyak makanan nih. Asik, bakal kebagian makanan gratis. Eits, tapi makanan bergizi gratis ini untuk para ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita ya. Pendistribusiannya juga melalui posyandu setempat. Salah satunya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Menu makan bergizi gratis yang disediakan terdiri dari nasi putih, sayur labu dengan bakso, telur, jeruk, dan susu. Baik ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita menerima menu yang sama, hanya saja beda takaran gramasi nutrisinya. Program makan bergizi gratis dari pemerintah ini bertujuan untuk mencegah stunting bagi anak balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Penerima manfaat pun menyambut baik dengan menu makanan yang telah dicicipi. Ya sahabat RTV, program makan bergizi gratis tidak hanya diberikan kepada balita dan juga pelajar, tetapi juga kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Salah satunya yang ada di Posyandu Anyelir, Ciracas, Jakarta Timur. Di sini ibu hamil, kemudian ibu menyusui dan juga balita baru saja menerima dari manfaat program makan bergizi gratis. Nah, saya akan tanya dengan salah satu ibu hamil yang ibu sudah selesai makan ya, Bu. Ibu namanya siapa? Restu. Ibu Restu. Usia kehamilannya berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Ibu, tadi untuk makanannya ada apa aja nih, Bu? Tadi ada nasi, kemudian ada sayur labu campur bakso, kemudian ada telur, terus ada buah juga sama susu. Oke. Program makan bergizi gratis memang belum merata pada tahap awal. Penerima manfaat ini pun menaruh harapan agar makanan yang diberikan bisa terdistribusi rata sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Nathanael Pakpahan, RTV. Jadi ibu hamil dapet, siswa juga dapet nih ya, Oscar ya. Nah ini ngomongin soal makanan bergizi gratis buat para siswa nih, Oscar. Ini kan udah berjalan hampir seminggu ya, dari tanggal 6 Januari tuh. Betul. Nah ternyata ada sekolah yang belum dapat semuanya nih, Oscar. Benar, dan termasuk juga sekolah-sekolah yang dekat rumah aku juga belum ada yang dapat juga. Oh, belum ada yang dapat ya? Ini juga ada salah satunya. Sekian curhat nih. Bilang langsung ya ke pemerintah ya. Nah ini ada juga di Kabupaten Bandung Barat nih, Oscar. SD negeri loh, ini ternyata juga belum dapat. Wah, ini kenapa ya permasalahannya ya? Kenapa ya? Kita cek aja kalau gitu ya. Sudah hampir sepekan program makan bergizi gratis berjalan. Ternyata masih ada sekolah yang belum mendapatkan program makan gratis untuk para siswanya. Seperti di SD Negeri Budi Asih, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga kini, anak-anak di SD ini belum menikmati program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Belum ada alasan pasti mengapa program makan bergizi gratis belum sampai ke sekolah ini. Di SD Negeri Budi Asih untuk sampai saat ini belum ada ya, hanya kalau pendataan itu sudah ada dari desa, itu sudah ada juga daerahnya pedesaan, jadi kami sangat menunggu sekali untuk makan gratis. Seperti diketahui, saat program MBG ini dijalankan tanggal 6 Januari lalu, keberadaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru beroperasi di 190 titik untuk melayani di 26 provinsi. Dan dari hasil riset yang kami telusuri, Dapur SPPG yang ada di Kabupaten Bandung Barat hanya ada 1 titik di Kecamatan Batu Jajar dari total 16 kecamatan yang ada. Wajar saja jika 247 siswa SD Negeri Budi Asih ini merindukan makan bergizi gratis. Saya menunggu makanan bergizi dari Bapak Presiden Prabowo ke SD kami, SD Budi Asih. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rahman, RTV. Semoga cepat-cepat merata ya, iya, semua mungkin bertahap ya. Betul. Mungkin kan ini kan baru seminggu juga kan. Kita tunggu. Kalau sampai sebulan berarti kebangetan. Baru kita tanyain lagi. Kita tanyain lagi nanti. Oke, kita ngobrolin soal yang serius sekarang nih, Oscar nih, soal politik. Pasti tahu dong ya. Hari ini lagi heboh banget sama celotehannya Bu Megawati Soekarno Putri. Wah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Sama banyak orang ini apa yang kira-kira yang bakal
disindir sama Bu Mega nih. Benar, apalagi kan ini kan ada peringatan HUT ke-52 PD Perjuangan nih Oscar. Ini keluar deh tuh kata-kata, bukan kata-kata sih ya, pidato-pidato nyinyir dari Ibu Ketua Umum PD Perjuangan. Pasti banyak yang disindir ya. Siapa-siapa saja kan mereka. Ayo kita lihat yuk dalam peringatan HUT PDIP tadi siang. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buat kuning ini kabeh mak. Wah, terus ada yang pengen. Mau nggak kalau sama yang kepengen itu? Ayo. Gitu aja deh, yang bisa ngomong, berarti dia mau. Gila ya. Wah, celotehan dan sindiran disuarakan Ibu Megawati Soekarno Putri. Celotehan dengan candaan yang menyindir seseorang yang menginginkan posisinya sebagai Ketua Umum PDIP dilontarkan di hadapan para kadernya di peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat siang. Dan yang paling penting, Megawati menyindir keberadaan KPK yang sedang memperkarakan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, Harun Masiku, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. KPK aku baru pikir apa gue. Loh KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto itu. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan. Gak ada. Kembali bersuaranya Megawati karena belakangan sejak akhir 2024 PDIP sedang diterpa sejumlah isu. Mulai dari membelotnya sejumlah kader yang berujung pemecatan 27 kader PDIP hingga kasus suap yang menjerat Hasto Kristianto. Perayaan HUT PDIP ini pun menjadi momentum bagi Megawati untuk melakukan rekonsiliasi politik sebelum Kongres ke-6 digelar April mendatang, terutama untuk mempersiapkan pemilu 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Sekar Rarasati, Ahmad Rizky, RTV. Iya, itu tadi salah satu yang disindir adalah KPK ya ternyata ya. 3 jam katanya pidatonya tuh Oscar tuh nggak capek, hebat ya si Ibu ya. Nah, kita lanjut langsung ke Tangerang nih, di mana yang update-nya soal pagar laut sepanjang 30 km ya, yang akhirnya disegel oleh KKP. Nah ini katanya emang nggak berizin dan memang mengganggu aktivitas nelayan sekitar tuh. Betul. Nah ini kan nggak ada yang ngaku sejauh ini ya. Kenapa nggak dibongkar aja? Ya nggak tahu deh. Kita simak aja informasinya. Sahabat, ada yang tahu nggak ini apa? Ini dia sahabat, pagar bambu yang membentang sepanjang 30 km lebih yang katanya muncul secara misterius di perairan Tangerang, Banten. Mau dibikin apa ya? Belum ada instansi maupun perusahaan yang mengakui kepemilikannya. Karena izinnya masih belum jelas dan keberadaannya juga viral di media sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya menyegel pagar ini. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan pun memberikan waktu 20 hari agar pagar yang telah dibangun sejak bulan Agustus tahun lalu ini segera dibongkar. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tidak lanjuti prosesnya. Selain gak berizin, pagar bambu ini juga terbukti mengganggu lalu lintas nelayan. Gara-gara pagar laut ini, para nelayan jadi ngabisin banyak bahan bakar karena harus memutar jauh untuk mencari ikan. Bahkan
Bahkan, mesin perahu nelayan juga ada yang tersangkut di pagar hingga rusak. Ya, kalau kegiatan aktivitas nelayan sih ya sementara ini ya terganggu lah gitu kan. Dari segi keberangkatan kan, aturan bahan bakar 1 liter bisa 3 liter kan gitu. Meski sudah menyegel, KKP masih menyelidiki siapa penanggung jawab dari proyek pagar bambu yang berjarak 700 meter dari bibir pantai ini. Dari Jakarta Utara dan Tangerang, Banten, Aprianto dan Andrianto, RTV.